Hiruk-pikuk aktivitas warga di Pelabuhan Karangsong, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat seolah tak pernah berhenti. Sejak pagi hari, banyak kapal nelayan bersandar untuk bongkar muat hasil tangkapan di laut. Namun yang bikin saya penasaran adalah sekelompok ibu-ibu yang duduk di luar pintu pelabuhan ini. Anehnya, mereka semua membawa ember kecil tuh. Kira-kira apa sih pekerjaan mereka, Ski Lovers? Ini dihargain berapa Bu tadi? Ya enggak, dikasih aja. Oh dikasih gratis karena dia pernah kasbon. Ya. Tempat pelelangan ikan di Karangsong, Kabupaten Indramayu, salah satu penyumbang produksi ikan terbesar di Indonesia. Dalam 1 bulan, hasil tangkapan ikan di sini bisa mencapai 2.000 ton dengan jumlah transaksi ratusan juta hingga miliaran rupiah loh. Yap, Ski Lovers, tempat pelelangan ikan Karangsong sudah naik kelas jadi pelabuhan perikanan Nusantara. Banyak nelayan dari luar Pulau Jawa menjual hasil tangkapannya di sini. Aduh nyangkut ya. Ya. Dan ternyata di antara sekian profesi yang ada di sini ada profesi yang unik. Malah bukan di dalam tapi ada di luar. Kita mau ngecek ya di luar seperti apa. Tapi saya ngangkat ini dulu ya. Rasa penasaran saya tertuju keluar pintu pelabuhan. Di belakang pagar pintu berjajar ibu-ibu duduk rapi sambil menunggu sisa ikan dari ABK. Masyarakat Indramayu menyebutnya bakul engklek. Biasanya, mama bakul engklek ini berkelompok dan ciri khasnya membawa ember kecil seperti ini. Oh ini nih embernya ya. Kita lihat simsalabim abrakadabra. Ya isinya nota. Kosong. Jadi ini bukan buat naruh ikan. Bukanlah. Buat apa ini? Buat duduk. Buat duduk aja. Iya. Oh alah, saya kira ember ini untuk menyimpan ikan. Ternyata saya salah, Ski Lovers. Ember ini untuk tempat duduk, kadang juga sebagai tempat menyimpan uang, plastik, atau karung yang nanti dipakai ketika sudah dapat ikan. Emang ikannya di sini dibeli atau ada langganan atau gimana? Ada laki-laki lewat tuh, ada orang bawa plastik tuh. Jual sama saya. Oh, jadi bukan kita ke dalam buat ikut lelang nggak? Kalau di dalam mah lelang, lelang besar-besar. Kalau kita mah yang plastik. Yang kecil-kecil. Sejak pagi, Daria dan ibu-ibu bakal engkak lainnya menunggu di depan pelabuhan. Mereka akan membeli jatah ikan para ABK ataupun sisa di kapal nelayan. Uniknya, sistem pembayarannya asas kepercayaan. Jadi tidak ada transaksi seperti di pasar, ada uang, ada barang. Kadang ada ABK atau nelayan yang sudah mengambil uang alias kasbon dulu ke para bakul engklek. Baru setelahnya, para nelayan atau ABK itu memberi jatah ikan pada bakul engklek yang memberi kasbon. Biasanya mah 100. Oh gitu. Oh. Tuh. Oh iya, jadi Mintanya ABK-nya. oh gitu. Jadi nggak tergantung 50.000 masih dikit. Kadang ada yang minta. Oh, ini namanya nih ya, apa gambling ya. Jadi belum tentu dapat dengan seharga yang kita kasih duit, tapi bisa juga lebih. Itu namanya ya boleh dibilang untung-untungan. Ibu-ibu bakul engklek memang dilarang masuk ke pelabuhan saat pelelangan ikan berlangsung. Karena di dalam pelabuhan khusus lelang besar yang dilelang minimal puluhan sampai ratusan kilogram ikan, Ski Lovers. Sementara mereka tidak punya dana sebesar itu untuk ikut lelang ikan. Para bakul engklek hanya mampu membeli ikan dalam jumlah sedikit. Jadi mereka hanya diperbolehkan menunggu sampai proses pelelangan ikan di pelabuhan selesai. Barulah mereka bisa mencari sisa ikan yang bisa dibeli secara eceran. Nah, waktunya ibu-ibu bakul engklek bisa masuk ke area pelabuhan nih. Tuh lihat, mereka menuju kapal-kapal nelayan yang masih bersandar. Saya mau ikutan ibu-ibu bakul engklek cari kapal-kapal nelayan yang masih ada sisa ikannya nih, Ski Lovers. Doakan banyak dapat ikannya ya. Pak ini namanya apa Pak? Laukan. Laukan. Jadi ini tuh lauan. Lauan itu adalah jatah dari ABK sama kuli dari pemilik kapal. Jadi setelah melaut, nah jatahnya itu ikan. Ikan itu buat kalau dimasak di keluarga ya. Atau juga dijual ke profesi mama bakul engklek yang di karung-karung gini nih, di karung-karung gini. Laukan inilah yang dicari-cari oleh para bakul engklek untuk dijual kembali.
Namun terkadang ada beberapa ABK yang tidak mau menjual jatah ikannya karena akan dimasak atau dijual kembali oleh mereka sendiri di pasar. Perahu nelayan yang habis bongkar muat ikan memang tidak langsung menuju tempat parkir kapal. Tapi para ABK akan membereskan kapal dan menghitung dulu ikan yang telah dijual. Nah, kesempatan inilah yang dipakai para bakul engklek untuk mencari ikan. Para ibu-ibu bakul engklek akan menyambangi satu persatu perahu untuk menanyakan jatah ikan ABK yang mau dijual. Ada yang beruntung, ada yang pulang dengan tangan kosong. Maklum aja, ada puluhan ibu-ibu bakul engklek di pelabuhan Karangsong. Selain itu, jatah sisa ikannya pun gak banyak, jadi harus berebutan. Pokoknya, prinsip para bakul engklek ini, siapa cepat, dia dapat. Wah, ada yang dapat ikan nih Skit Lovers. Lumayan, dapat 5 ikan tongkol. Jadi, kita nggak nentu ya Bu ya, dapatnya berapa, sedikasinya ABK aja. Biasanya kita dapat 1, 2, ini kita dapat 4 ikan tongkol ya. Nah, ini dihargain berapa Bu tadi? Ya enggak, dikasih aja. Oh dikasih, gratis karena dia pernah kasbon. Ya, Pernah kasbon berapa dia? 200.000 kayaknya ya? 300 tuh dapatnya 5 ikan. Jelang sore hari, pelelangan ikan di pelabuhan Karangsong sudah selesai. Kapal-kapal nelayan pun mulai menuju tempat parkir kapal. Tapi bagi para ibu-ibu bakul engklek, perjuangan mencari nafkah masih belum berakhir. Mereka akan berbondong-bondong menuju kapal nelayan di tempat parkir kapal. Lokasinya nggak terlalu jauh kok, hanya berjarak 200-300 meter aja dari pelabuhan. Wow, satset banget ya ibu-ibu ini. Memang para bakul engklek sudah terbiasa melewati dan melompati satu kapal ke kapal lainnya. Kalau saya kan belum ahli Skit Lovers, jadinya harus hati-hati. Kalau salah langkah, bisa-bisa malah kecebur ke laut deh. Waduh, jangan dong. Jadi perahu yang sudah tadi lelang akan bersandar nggak jauh dari tempat lelangan ikan. Nah, kita mau menuju perahu yang sana tuh. Ya, tapi kita lewat-lewat jalan kecil ini. Harus hati-hati karena di bawahnya laut. Oh iya Skit Lovers, proses mencari ikan di tempat kapal bersandar seperti ini oleh warga setempat disebut kuras. Ibu-ibu ini sedang mencari sisa ikan di tempat pendingin ikan yang berada di lambung kapal. Kadang-kadang di tempat pendingin atau freezer kapal ada ikan-ikan yang membeku dan menempel di dinding lemari pendingin. Nah, ikan-ikan inilah yang dicari oleh para bakul engklek. Tuh lihat, bener kan? Ada aja sisa ikannya. Dalam sehari, jumlah ikan yang didapat ibu-ibu bakul engklek tidak pasti. Kadang hanya satu plastik kecil atau sekitar 5 kg ikan saja. Tapi kalau lagi banyak bisa sampai 1 karung penuh alias sampai puluhan kilogram Skit Lovers. Ikan-ikan yang didapat akan langsung dijual di pasar ikan dadakan. Di pasar ini sudah antri para pembeli yang ingin membeli ikan dari para bakul engklek. Tuh lihat, tempatnya sudah ramai. Pasar ikan dadakan jadi solusi para pembeli ikan yang tidak bisa ikut lelang besar di pelabuhan. Walaupun tempatnya tak terlalu besar, ikan di sini banyak jenisnya. Mau tuna, kakap, tongkol, manyung, sampai cumi-cumi dan udang juga ada. Daya tarik pasar ikan dadakan adalah harganya yang cukup murah dan bisa ditawar. Selain itu, ikan-ikan di sini masih segar karena baru didapat dari pelabuhan. Kebanyakan pembeli yang datang ke pasar ini akan mengolah ikannya atau dijual lagi di pasar-pasar yang ada di sekitar Indramayu. Salah satunya Idem, yang merupakan pelanggan tetap dari para bakul engklek. Di sini emang jadi favorit beli ya? Biasa beli berapa kilo Bu di sini? Saya mah kecil-kecilan paling beli cuman 30 kilo, 40 kilo, yang besar mah jangan. Profesi unik bakul engklek di Pelabuhan Karangsong Kabupaten Indramayu jadi gambaran nyata perjuangan para ibu-ibu pesisir dalam mencari nafkah. Profesi bakul engklek adalah simbol ketekunan, kekuatan, dan harapan para perempuan tangguh dari pesisir Indramayu.